Nah, gitu kan, Kak? Iya. Iya. Iya, Kak. Makasih, Kak. Iya. Apakah masih ada pertanyaan? Ya, ada. Lanjut aja Kak Elsa. Baik Kak Lydia. Nah, kita lanjut ke soal yang nomor 4. Yaitu, soalnya yaitu jika F sama dengan 3X kuadrat YZ dikurang 3Y. Ini adalah untuk nilai I ditambah X kuadrat Z dikurang 3X. Ini adalah untuk nilai J ditambah X pangkat 3Y ditambah 2ZK. Maka rumusnya yaitu gradien kali F dari I untuk mencari I itu adalah do per do X. Maka di sini kita masukkan nilai dari I-nya itu berarti 3X kuadrat dikurang YZ dikurang 3Y. Dan J-nya itu do Y dari X kuadrat Z dikurang 3X. Dan untuk K, do Z dari X pangkat 3Y ditambah 2Z. Nah, untuk menjabarkan rumus apa ini, berarti sama kayak yang tadi. Kalau untuk mencari I, kita tutup dia yang I itu berarti J. Sekarang hanya terlihat J dan K, berarti kita sekali silangkan dia. Berarti do Y dari X pangkat 3Y ditambah 2Z. Berarti do Y dari X pangkat 3Y berarti nilainya yaitu X pangkat 3 dikurang berarti kalau do Y dari X pangkat 3Y berarti nilainya X pangkat 3 dikurang X pangkat 3 dikali I. Kalau do Y dari 2Z berarti itu adalah 0. Dan kalau untuk mencari J berarti do X dari X pangkat 3Y ditambah 2Z. Maka turunannya yaitu berarti 3
3x kuadrat Y. Kalau 2Z itu kan hasilnya adalah 0. Dan kalau untuk K berarti dodo X dari X kuadrat Z dikurang 3X. Maka hasilnya 3X kuadrat Z dikurang 3. Lalu dodo Y dari 3X kuadrat YZ dikurang 3Y. 3Y berarti dikurang 3 dikurang 3XZ ditambah dengan 3K. Berarti hasilnya yaitu 0. Berarti hasilnya adalah 0. Dan F itu adalah konservatif. Maka W sama dengan integral FDR dari integral 3x kuadrat YZ dikurang 3Y dx ditambah X pangkat 3Z dikurang 3X dy ditambah X pangkat 3Y ditambah 2Z dz. Maka di titik 0,0,0 dan X, 0,0 dan Y itu sama dengan Z dikurang DY sama dengan DZ sama dengan 0. Berarti W sama dengan integral 0 sampai dengan X, dx itu ada sama dengan 0. Dan di titik X, 0,0 dan X, 0,2 dan Y-nya itu sama dengan 0. Maka dy-nya sama dengan dx sama dengan 0. Kemudian W2-nya integral 0 sampai dengan Z dari 2Z dz. Maka integralnya itu berarti Z kuadrat. Dan di titik X, 0,2 dan X, Y, Z dan dz-nya itu sama dengan dx sama dengan 0. Maka dan W3-nya itu sama dengan integral 0 menuju Y dari X pangkat 3Z dikurang 3X dy sama dengan X pangkat 3 YZ dikurang 3XY. Ini kita integralkan dia terhadap Y. Maka W itu sama dengan W1 ditambah W2 ditambah W3. Nilai W1 tadi adalah 0, W2 Z kuadrat, dan W3 Y dikali 3 Y dikali X pangkat 3Z dikurang 3X. Maka F itu adalah gradien Y dan F itu adalah min gradien maka nilainya yaitu Z kuadrat dikurang Y dikali X pangkat 3Z dikurang 3X. Mungkin sekian penjelasan yang nomor 4 dari adik-adik. Apakah ada pertanyaan?
Izin bertanya, Kak. Lanjut, Dek. Saya masih sama T itu, Kak. Ya kan? I, do X, do Y, do Z. Terus dimasukkan nilainya kan, Kak. Operasinya itu, Kak. Tadi kan udah dijelasin sama kakak tuh kalau misalnya cari nilai I, maka I-nya ditutup dulu, nanti dikali silang. Di soal pertama paham, Kak, tapi kalau udah kayak campur-campur banyak variabel itu jadi pusing, Kak. Baik, kakak akan jelaskan lagi. Kalau untuk mencari I itu kan kita tutup I-nya, berarti kita kali silangkan J dan K, berarti do Y dari X kuadrat Y ditambah 2Z. Berarti do Y dari itu adalah 3XY. Dan do Z dari X kuadrat Z dikurang 3X, berarti turunannya terhadap Z. Maka hasilnya itu X kuadrat Z. Gitu, dan kita turunkan aja dia menurut itunya, berarti kalau do Y berarti kita turunkan dia terhadap Y. Dan yang tidak punya Y misalnya dia hanya punya X dan Z, berarti turunannya 0. Kalau nggak ada Y-nya gitu berarti turunannya 0. Dan itu aja seterusnya, Dek. Berarti yang itu kita kali silangkan dia kan, berarti lalu kita kurangkan dia dengan itu kali silang yang selanjutnya. Kita kurangkan hasilnya nanti. Sama yang kayak nomor 1 tadi. Ini emang agak lumayan susah gitu. Jadi kita harus tahu turunan. Mungkin hanya sekian. Apakah Adik paham? Jadi kan seperti yang tadi, Kak, kalau diturunkan kan X itu X pangkat 3 atau X pangkat 2, Kak? Yang K X kan X pangkat 3Y ditambah 2Z diturunkan terhadap 2Y. Jadinya kan X pangkat 3Y kan, Kak, yang ada. X pangkat 3 aja, Dek. Y-nya kan udah habis. Turun. Kan disalin, bukan kata kakak yang tadi. Iya, Kak. Mungkin hilap kakaknya. Jadi aturan itu kenapa dia pakai segitiga terbalik yang kata adik tadi itu namanya nabla. Tapi kalau ada kali itu namanya Karel. Gimana tulisannya tuh CURL, Karel. Ya, Karel bacaannya. Jadi Karel F. Nah, Karel F ini biasanya digunakan kalau dia rotasi. Kayak tadi kan rotasi tuh, torsi kan rotasi. Nah, jadi kalau Karel itu aturannya kayak matrik. Nah, kakak mau nanya dulu. Kalian udah ada belajar teorema Green, teorema Gauss, matrik? Udah ada belajar nggak? Udah, Kak. Udah belajar matriks juga. Nah, ya kayak belajar matrik ini, tapi dia yang kata kakak Elsa tadi, ditutup-tutup satu. Tergantung sih, tergantung mau yang mana. Tapi lebih mudah, kalau menurut kakak juga lebih mudah yang ditutup misalnya I. Kita mencari I berarti tutup yang garis I, berarti tinggal J sama K, nanti dikali silang gitu. Nah, untuk turunannya tuh kayak turunan biasa, misalnya kita mencari I ya, berarti ditutup sebelah I. Nah, berarti tinggal Y sama K dikali silang, berarti do Y dari X pangkat 3Y tambah 2Z. Nah, yang ada Y, elemen Y kan cuma X3, X pangkat 3Y. Nah, berarti turunannya X pangkat 3 cuman, Y-nya kan turunan Y kan 1.
berarti X pangkat 3. Terus dikurang. Kenapa dikurang? Karena dia kayak matrik biasa, kan dikurang tuh kalau pengali jadi dikurang. Terus do Z dari X pangkat berapa tuh? X 3Z ya. X pangkat 3Z dikurang 3X. Nah, berarti yang ada elemen Z kan cuma X pangkat 3Z. Berarti Z-nya hilang. Ada X pangkat 3 dikurang I. Kurang 3X kuadrat Y. Dikurang 3X kuadrat Y. Kurung Y. Tambah 3X kuadrat apa tuh? Z. Dikurang berapa tuh? Sampai ujung kan K. Nah, untuk menentukan min plusnya itu kita tentukan ada aturannya di matrik. Bab berapa di Merel Bos? Bab 3 ya. Bab 3 ya Kak Elsa. Yang matrik-matrik. Plus gitu. Jadi plus min plus. Nanti sampai ke ujung kalau pakai IJKLM, pokoknya aturannya plus min sampai ujung gitu. Mungkin itu tambahan dari Kakak, dikembalikan lah. Sama Kak Elsa ada tambah lagi, Kak? Nah, cukup Kak Jom. Dikembalikan ke penanya. Siapa yang nanya tadi? Dini. Iya, Kak, saya, Kak. Nah, gimana, Den? Nah, alhamdulillah sudah mulai paham, Kak. Terima kasih banyak, Kak. Ya, sama-sama. Lanjut ke Elsa. Nomor berapa lagi, Kak? Nomor 5 Kak Jom. Lanjut Kak Lydia, boleh nomor 5. Silakan Kak Elsa. Baiklah, kita masuk ke soal yang nomor 5. Jika Y double aksen ditambah Y aksen dikurang 2Y sama dengan sama dengan E pangkat 2X, maka ini bisa rumusnya itu pakai D gitu. Maka D kuadrat, ini kan I aksen, berarti D kuadrat tambah 1 dikurang 2 dikali Y sama dengan E pangkat 2X. Berarti D ditambah 2 dikali D dikurang 1 sama dengan E pangkat 2X, sehingga A itu nilainya adalah min 2, B itu adalah 1, dan C itu adalah 1. Dan A itu tidak sama dengan B dan tidak sama dengan C. Maka YC-nya sama dengan AE pangkat min 2X ditambah BE pangkat X. Maka Y rho sama dengan CE pangkat 2X dari Y rho aksen ditambah sama dengan 2 dikali 2 CE pangkat 2X. Dan ini untuk Y rho aksen sama dengan 4 CE pangkat 2X. Dan untuk Y rho double aksen ditambah Y rho double aksen ditambah Y rho aksen dikurang 2YP sama dengan E pangkat 2X.
4CE pangkat 2X ditambah 2CE pangkat 2X dikurang 2YP sama dengan E pangkat 2X. Maka 4CE pangkat 2X ditambah 2CE pangkat 2X dikurang 2CE pangkat 2X sama dengan E pangkat 2X. 4CE pangkat 2X sama dengan E pangkat 2X. 4, maka 4C sama dengan 1 karena 2X dengan 2X ini 1, berarti C itu sama dengan 1/4. Maka nilai YP sama dengan 1/4 E pangkat 2X. Sehingga diperoleh hasil akhirnya Y sama dengan YC ditambah YP, dan Y sama dengan E pangkat min 2X ditambah BE pangkat X ditambah 1/4 E pangkat 2X. Untuk soal nomor 5 ini, apakah ada pertanyaan? Kak, izin bertanya, Kak. C sama dengan 1 itu yang mana ya, Kak? Ya, Dek. Dia kan difaktorkan, Kak, yang D itu. D tambah 2 berarti min 2. B itu D kurang 1 jadi 1. C sama dengan 1 itu yang mana? Mungkin boleh kakak yang jawab ya. Sebenarnya dia ada 2 cara, tapi kakak lebih paham cara yang satu lagi. Cara yang ini mungkin kak Dini yang lebih paham ya. Tapi sebenarnya C itu nggak guna. Nggak, yang digunakan itu cuma A sama B, nanti yang ujungnya C-nya tuh dari 1/4 nanti. Jadi nggak guna awalnya tuh C itu nggak abaikan aja C itu nggak ada digunakan C itu. Gitu. Jadi C-nya nanti kita cari di bawah yang tuh C 1/4. Nah, ya boleh ke bawahin lagi Kak itu, Kak Lydia. Nah, itu C-nya nanti 1/4 E pangkat 2X. Itu C-nya nanti. Jadi Kak Dini ini nganggapnya C-nya itu 1 karena nggak ada apa namanya indeks atau apa yang di depannya tuh nggak ada. Coba ke atasin lagi Kak Lydia. Nah, yang di depan E itu nggak ada. Dia kan faktor tuh. Faktornya cuman yang ada tuh min 2 sama 1. Cuman 2 itu aja sebenarnya. Yang C itu cuman kayak kita turunan gitu kan ada turunan atau integral. Turunan bisa ada tambah C atau tambah B di ujungnya itu cuman konstanta gitu. Nanti baru konstantanya dicari gitu. Mungkin itu tambahan. Itu jawaban dari Kakak. Mungkin ada tambahan dari Kak Elsa. Nah, iya, Dek. Kalau untuk C itu diambil dari E pangkat 2X gitu kan, Kak Jom? Kan tidak ada, karena tidak ada konstanta di awalnya, berarti kita anggap dia 1 gitu. Ya. Sebenarnya nggak guna. Di bawah baru guna. Karena kita kan hanya untuk mencari C. Kita soalnya kita mencari C itu kan, Kak Jom? Ya, apa tuh awal soalnya? Kok langsung ke itu soalnya, Kak Elsa? Nggak tahu, Kak Jom. Nah, pokoknya persamaan kayak gitu ada soalnya awalnya tuh tentukan itu.
Nah, jadi kita tentukan biasanya Bapak, kalau Bapak Akmam juga batas AB juga nggak apa-apa sebenarnya. Tapi ada juga yang tergantung soal sih, yang di awalnya apa yang dipinta, misalnya C. Kalau C-nya baru kita cari sampai C, nanti baru dikelompokkan A, B, dan C-nya gitu. Bagaimana Dini yang nanya tadi kan? Iya, Kak. Nah ya, bagaimana? Sudah paham, Kak. Terima kasih, Kak. Ya, sama-sama. Masih ada Kak Elsa yang belum dibahas? Satu soal lagi, Kak. Oke, silakan Kak. Baik, kita masuk ke soal yang nomor 6. Hitunglah integral lipat S A dikali N ds untuk A sama dengan 2XY ditambah ZI ditambah Y kuadrat dikurang X ditambah 3YK Y kuadrat Y kuadrat J dikurang X tambah 3YK pada daerah yang dibatasi oleh 2X ditambah 2Y ditambah Z sama dengan 6, X sama dengan 0, Y sama dengan 0, dan Z sama dengan 0. Nah, ini kita cari dengan teorema divergensi. Integral lipat S A dikali N ds sama dengan integral V nabla A dV, maka integral nabla A dV sama dengan integral V dari do X I ditambah do YJ ditambah do ZK. Pada nilai I itu 2XY ditambah Z. Dan nilai J itu adalah Y kuadrat. Dan nilai K X ditambah 3Y. Maka kita masukkan batasnya. Batasnya yang pertama itu X sama dengan 0 sampai dengan 3. 3 itu datangnya dari 2X sama dengan 6, berarti nilai X itu sama dengan 3 kan. Dan untuk Y sama dengan 0 sampai dengan 3X. Sama caranya dengan yang tadi. Dan Z sama dengan 0 sampai dengan 6 dikurang 2X dikurang 2Y. Dari 2Y ditambah 2Y dz dy dx. Lalu kita tambahkan 2Y ditambah 2Y jadi 4Y. Maka yang pertama itu kita integralkan dia terlebih dahulu dengan terhadap Z. Maka integral 4Y itu terhadap Z berarti 4YZ kan. Terus kita masukkan batas-batasnya. Batasnya itu dari 0 menuju 6 dikurang 2X dikurangi 2Y. Maka integral 0 sampai 3 integral 3 dikurang X 4Y. Kita masukkan batasnya berarti 6 dikurang 2X dikurang 2Y dy dx. Maka integral 0 sampai 3 integral 0 3 dikurang X dari kita kali aja dia ke dalam berarti 4 dikali 6 24 Y dan 8XY 4 dikali 2
4Y dikali 2X. Maka min 8XY kan. Dan 4Y dikurang 2Y. Maka 8Y kuadrat. DY dx. Terus kita integralkan lagi dia terhadap Y. Maka integral 0 sampai 3 dari integral 24Y itu berarti 24Y kuadrat per 2 kan. Maka hasilnya 12Y kuadrat dikurang 8XY kuadrat per 2. Maka hasilnya 4Y kuadrat. Dan 8Y pangkat 3 per 3. Maka hasilnya 8Y pangkat 3 per 3. Batasnya yaitu dari Y sama dengan 0 sampai 3 dikurang X dx. Maka integral 0 sampai 3 dari 12Y kuadrat dikurang 4XY dikurang 8 per 3 Y pangkat 3. Batasnya yaitu dari 0 sampai 3 dikurang X dx. Kemudian kita masukkan batas-batasnya itu. Berarti X sama dengan 0 menuju 3 dari 12 dikali 3 dikurang X kuadrat dikurang 4X dikali 3 dikurang X dikurang 8 per 3 dikali 3 dikurang X pangkat 3 dikurang 0 dx. Maka kita kalikan aja dia ke dalam itu. Maka integral X sama dengan 0 menuju 3 dari min 4X pangkat 3 ditambah 36X kuadrat dikurang 108X ditambah 108 per 3 dx. Lalu kita integralkan juga dia terhadap X. Maka 1/3 dari min X pangkat 4 ditambah 12X pangkat 3 dikurang 54X kuadrat ditambah 108X. Batasnya yaitu dari 0 menuju 3. Maka kita pindahkan minnya itu ke depan. Berarti min 1/3 dari dikali X pangkat 4 ditambah 4X pangkat 3 dikurang 10X kuadrat ditambah 36X. Batasnya yaitu 0 sampai 3. Maka min 1/3 kita masukkan batasnya tadi. Berarti min 1/3 dikali 3 pangkat 4 ditambah 4 dikali 3 pangkat 3 dikurang 18 dikali 3 kuadrat ditambah 36 dikali 3 dikurang 0. Maka hasilnya adalah 27. Mungkin sekian pembahasan soal nomor 6. Apakah ada pertanyaan dari adik-adik? Gimana? Apakah ada pertanyaan?
Sudah paham semua berarti ya? Kok diam semua? Udah paham atau gimana? Atau masih ragu? Boleh ditanyakan, nggak apa-apa. Gimana Kak Elsa? Ada soal lagi Kak Elsa? Mungkin yang soal ini udah paham sama adiknya. Udah selesai, Kak Jo. Oh, udah selesai. Baiklah, kakak mungkin mau menjawab yang itu tadi, yang pertanyaan si Dini tadi baru kakak lihat juga soalnya. Mungkin yang mana tadi Kak Elsa yang ada pertanyaan dari Dini? Yang soal nomor 3, Kak Jo. Mungkin bisa ke atas, Kak Lydia. Ini yang di bawah lagi. Nah, tuh. Nah, ya, yang ini tadi kan persamaan umum, yaitu Y aksen tambah rho Y sama dengan Q. Nah, ini rasa kakak banyak persamaannya. Tapi ini soalnya nih ada perintahnya mau jadikan apa. Nah, di sini Kak Dini tuh menggunakan Y aksen tambah rho Y sama dengan Q. Nah, gimana dapat hasilnya Y aksen tambah X per X kuadrat kurang 1 Y sama dengan 2 X per akar 1 kurang X kuadrat. Itu disamain. Jadi kan di soal itu ada 1 kurang X kuadrat dikurung ya Y aksen sama dengan XY tambah 2X akar 1 kurang X kuadrat. Nah, jadi disamaratakan jadi Y aksen Y-nya itu Y yang sebelah ruas kanan itu dipindahkan ke ruas kiri, jadi min kan, berarti 1 kurang X kuadrat dalam kurung Y aksen kurang XY sama dengan 2X akar 1 kurang X kuadrat. Nah kan min. Terus kita ingin menjadikannya dalam persamaan umum yaitu Y aksen tambah rho Y sama dengan Q. Nah, untuk menjadikannya berarti kita dibagi dengan 1 kurang X kuadrat. Untuk menghilangkannya berarti Y aksennya kan berarti yang ruas sebelah kiri kan yang pertama kali itu 1 kurang X kuadrat. Y aksen kan hilang 1 kurang X kuadratnya karena dibagi sama dia berarti 1 hilang. Terus jadi Y aksen. Nah, tadi kan min X per 1 kurang X kuadrat. Nah, Y kan ada Y tadi, min X per 1 kurang X kuadrat. Nah, Kak Dini ingin menjadi plus. Nah, maka dia balik, maka jadinya nanti Y aksen tambah X per X kuadrat kurang 1 Y. Nanti dicobakan, ditulis di buku, dicobakan. Apakah betul yang disampaikan kakak tutornya tadi? Nanti boleh dicobakan. Nah, sama dengan 2X per akar 1 kurang X kuadrat. Di mana datangnya? Yaitu di sebelah kanan kan tadi yang dipindahkan cuma XY. Nah, ada lagi satu lagi ruas sebelah kanan itu ada namanya 2X akar 1 kurang X kuadrat. Nah, kan dia dibagi semuanya, semua ruas itu dibagi dengan 1 kurang X kuadrat. Nah, dibagilah 2X akar 1 kurang X kuadrat dibagi 1 kurang X kuadrat. Kan sama tuh, sama-sama 1 kurang X kuadrat. Nah, yang dalam akar tuh sama dengan pangkatnya setengah kan? Jadi 1 kurang X kuadrat pangkat setengah. Nah, kalau apanya sama, sukunya sama, pangkatnya berbeda, berarti bisa dikurangkan kalau dibagi. Bahkan, betul kan? Berarti misalnya X dikali X, berarti X kuadrat, pangkatnya ditambahkan, 1 tambah 1 pangkatnya. Karena ini dikurang, maka pangkatnya dikurangkan, jadinya setengah kurang 1, jadi min setengah. Min setengah, makanya pangkatnya jadi nanti 2X akar 1 kurang X kuadrat. 2X di dalam kurung 1 kurang X kuadrat min setengah. Nah, biar bisa jadi akar sama Kak Dini dipindahkan ke bawah. Biar hilang minnya. Tadi kan min setengah. Biar hilang minnya berarti sama dengan 2X per akar 1 kurang X kuadrat. Nah, gitu. Terus yang di bawah X kuadrat tambah C itu kayak integral biasa. 2X kan kalau diintegral kan X kuadrat jadinya.
Terus E kuadrat kurang 1 kurang E kuadrat itu ada min nggak di dalam? Mungkin itu ada min, mungkin karena Kak Dini lupa naruh atau gimana, jadi bisa dicoret gitu ah. Itu maksud Kak Dini. Nah ya sama kan, kita kalikan min nanti, atau ada min di situnya. Nah, jadi maksud Kak Dini itu ada min rasa kakak. Kalau kakak lihat dari itunya ada min, jadi bisa dicoret, jadi E kuadrat tambah C. Gitu. Jadi itu matematikanya lagi ke bawah tuh. Yang fisikanya cuma mengubah, kan Fismat ya, mengubah persamaan umum, persamaan apa, persamaan umumnya Y aksen tambah rho Y. Jadi matematikanya lagi diintegralkan. Gitu. Mungkin itu tambahan penjelasan dari kakak. Dari Kak Elsa ada tambahan lagi, Kak? Sudah cukup, Kak Jum. Mungkin kakak terlalu panjang mengoceh-ngoceh. Dari itu, dari adik-adik semua ada yang ditanyakan lagi? Maaf Kak, sebelumnya Kak, tadi kan kakak menjelaskan itu kan, saya berusaha untuk nulis Kak di buku biar kegambar gitu Kak, yang kakak jelasin kali apa, bagi apa, tapi kakak terlalu cepat Kak gitu. Yang mana? Yang mana tuh? Yang apa Kak, yang berubah menjadi bentuk persamaan gitu Kak, yang jawaban pertama tadi, yang kakak jelasin pertama tadi. Oh, Nah, oke. pangkat ini gini gitu Kak. Ya kakak terlalu cepat gitu Kak. Akak ulang sekali lagi ya. Nah, gini, kan persamaan umumnya Y aksen tambah rho Y sama dengan Q. Soalnya itu 1 kurang E kuadrat kali Y aksen sama dengan X Y tambah 2. Ya, sama dengan XY tambah 2X akar 1 kurang X kuadrat. Nah, kita harus menjadikan soal itu, soal yang kita yang ada Y aksen, ada XY, ada 2X tadi menjadi persamaan umum, yaitu Y aksen tambah rho Y sama dengan Q. Nah, untuk mengubahnya, kita bagi dengan kurang X kuadrat. Semua ruas dibagi dengan 1 X kuadrat. Nah, pertama kita bagi dulu yang ruas sebelah kiri, yaitu Y aksen. Kita bagi dulu, terus menjadi, kalau udah dibagi berarti menjadi habis dong 1 kurang X kuadratnya, jadi tinggal Y aksen. Nah, ruas sebelah kiri, jangan kita pindahkan dulu XY-nya, biarkanlah ruas sebelah kiri, berarti XY per 1 kurang X kuadrat, ditambah 2X akar 1 kurang X kuadrat per 1 kurang X kuadrat. Nah, dah kan? Terus lanjut ke step selanjutnya. Berarti tinggal Y aksen, yang Y aksen sama dengan XY per 1 kurang X kuadrat ditambah 2X akar 1 kurang X kuadrat per 1 kurang X kuadrat. Nah, setelah itu baru kita pindahkan si XY tadi, yang ruas XY. Berarti pindahkan ke sebelah kiri, berarti jadinya min kan? Berarti jadinya Y aksen dikurang XY per 1 kurang X kuadrat sama dengan 2X dikali 1 kurang X kuadrat. Nah, setelah itu baru kita proses yang XY-nya tadi. Jadi Y aksen ditambah Y aksen dikurang tadi ya, dikurang X per 1 kurang X kuadrat. Y aksen dikurang X Y per 1 kurang X kuadrat. Nah, Kak Dini ini ingin menjadikan dia menjadi plus. Maka nanti dibalik jadinya nanti plus X per X kuadrat kurang 1 Y. Gini aja, dia kan 1 kurang X kuadrat, dikeluarkan aja minnya. Berarti menjadi min di dalam kurung min 1 plus X kuadrat. Gitu kan jadinya. Kalau minnya dikeluarkan jadinya min dalam kurung min 1 plus X kuadrat. Atau X kuadrat kurang 1.
Nah, kan ada min di luar tadi kita keluarkan minnya. Nah, kan ada min yang sebelumnya tadi, yang sebelum kita rubah jadi plus, karena kita pindahkan ruasnya ke sebelah kiri. Nah, min dengan min itu dicoret. Plus dia jadinya. Jadi nanti tinggalnya Y aksen tambah X per X kuadrat kurang 1Y. Sama dengan, baru kita proses lagi sebelah ruas kanannya, 2X akar 1 kurang X kuadrat per 1 kurang X kuadrat. Nah, 2X akar 1 kurang X kuadrat itu sama dengan 1 kurang X kuadrat pangkat setengah. Nah, berarti kita rubah aja pangkat setengah biar mudah kita operasinya. Jadi sama dengan 2X 1 kurang X kuadrat pangkat setengah, terus dibagi 1 kurang X kuadrat. Nah, karena dia sama sukunya, berarti bisa kita kurang pangkatnya karena dia bagi. Kalau tambah, kan dia kalau dia kali, kalau dia kali, pangkatnya ditambah kan. Nah, kalau dia bagi, pangkatnya dikurang. Berarti setengah dikurang 1, kan yang di bawah itu pangkatnya 1 tuh. 1 kurang X kuadrat. Setengah dikurang 1 tuh hasilnya min setengah. Nah, maka hasilnya jadinya sama dengan 2X 1 kurang X kuadrat min setengah, pangkat min setengah. Nah, pangkat min setengah untuk dijadikan akar kan setengah tuh, ada minnya lagi. Untuk menghilangkan minnya itu dipindahkan ke bawah. Jadi hasilnya 2X per akar 1 kurang X kuadrat gitu. Nah, itu aturan matematika aja tuh. Kalau min kan pindah ke bawah jadi plus ya. Kalau pangkat sih, kalau di depannya aja minnya dipindahkan ke bawah tetap min. Kalau pangkat iya. Berubah dia, kalau pengali jadi pembagi, pangkatnya hilang minnya gitu. Gitu. Siapa yang nanya tadi, Dini? Iya, Kak. Alhamdulillah sudah paham, Kak. Nah, ya gitu. Mungkin ada tambahan lagi, Kak Lydia? Sudah cukup, Jom. Oke. Udah selesai ya tutor Pismat kita. Untuk lebih lengkapnya atau mau nanya-nanya, boleh tanya ke kakak, boleh juga ke Kak Elsa atau ke Kak Lydia juga boleh, ke Kak Dini juga boleh. Nanya-nanya tentang pembahasan soal. Kakak masih ada pembahasan soal Pismat tahun lalu, tapi nggak semuanya. Acak-acakan sih tulisannya. Nanti boleh PC kakak kalau mau. Mungkin hanya itu tutor kita kali ini. Apabila ada salah, kami mohon maaf dari panitia dan juga dari tentor. Kakak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi Terima kasih, Kak. wabarakatuh. Terima kasih.